Selamat datang di pembelajaran daring Prodi Sarjana Teologi Sekolah Tinggi Teologi Betelgeuse, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan topik pembelajaran tentang hermeneutik. Namun sebelum kita berjalan lebih lanjut, ada baiknya saudara-saudara melihat lebih dahulu tampilan berikut ini. Saudara-saudara, di sini ada judul pembuat kebijakan negara bakal tidak dipidana. Apa yang ada di pikiran saudara ketika membaca judul berita di atas? Silakan saudara menjawab, namun jawabannya untuk sementara disimpan dulu di dalam hati dan pikiran, dan nanti setelah saya menjelaskan tentang materi pembelajaran daring ini, saya percaya saudara akan menemukan clue atau jawabannya. Apakah jawaban saudara benar atau salah? Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ada polisi dan ada asap. Pertanyaannya, apa yang terjadi? Dengan melihat gambar ini, apa yang terlintas di benak saudara? Silahkan saudara memberikan tanggapan. Dan sekali lagi, jawaban saudara untuk sementara disimpan atau di-keep lebih dahulu, dan nanti setelah materi pembelajaran selesai, saya percaya saudara akan mengetahui apakah jawaban saudara benar atau tidak benar. Baik, untuk pertama kita akan mulai. Sekolah Tinggi Teologi Betelgeuse, Jakarta, Prodi Sarjana Teologi, mata kuliah Hermeneutika 1, topik yang kita bahas adalah analisis konteks. 3 SKS dan dosen pengampunya adalah Hikman Sirait. Capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu menentukan makna terhadap teks-teks Alkitab dengan menggunakan pendekatan konteks. Sub capaian pembelajaran mata kuliah. 1. Mahasiswa mampu memahami pengertian konteks dan sub-sub konteks dalam ilmu tafsir. 2. Mahasiswa mampu menerapkan pendekatan konteks ke dalam teks-teks Alkitab. 3. Mahasiswa mampu menentukan makna dari beberapa teks Alkitab dengan menggunakan pendekatan atau analisis konteks. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian konteks dan sub-sub konteks. 2. Mahasiswa mampu menerapkan pendekatan konteks ke dalam beberapa teks Alkitab. 3. Mahasiswa mampu menganalisis sub-sub konteks di dalam beberapa teks Alkitab. 4. Mahasiswa mampu menentukan makna teks Alkitab menggunakan pendekatan konteks. Berikut adalah peta konsep pembelajaran daring dengan topik analisis konteks. Topiknya adalah pendekatan konteks atau analisis konteks. Dibagi menjadi 3, hakikat konteks, bentuk konteks, dan tugas. Hakikat konteks juga terbagi menjadi 3, yaitu etimologi, pengertian, dan tujuan. Sementara bentuk konteks adalah konteks logis, konteks sejarah, konteks sastra, konteks dekat, dan konteks jauh. Tugas, ada praktik dan evaluasi. Sementara pokok bahasan pembelajaran daring analisis konteks ini adalah pendekatan atau analisis konteks dalam memahami teks-teks kitab suci. Materi awal, hakikat konteks. Etimologi kata konteks. Kata konteks
berasal dari bahasa Latin, yaitu kon dan teks atau tectus. Kata kon itu mengandung arti bersama-sama atau menenun, menjadi satu kesatuan. Seperti menenun terdiri dari banyak benang yang dijadikan satu menjadi sebuah kain atau selembar kain, demikianlah kata demi kata, frase demi frase, kalimat demi kalimat disusun menjadi satu kesatuan. Sementara tectus adalah tekstil dan tekstur. Ini menggambarkan struktur. Dengan kata lain, tectus ini adalah dapat dilihat atau dapat dirasakan atau dapat digambarkan. Dengan kata lain, tectus itu di dalam bentuk kalimat adalah dapat dimengerti, dapat dipahami, dan kalimat itu sendiri memiliki bentuk. Secara sederhana, berangkat dari kata etimologinya, maka konteks teks adalah rangkaian kata maupun frase yang disusun secara sistematis sehingga memiliki makna. Berikutnya, kita masuk kepada pengertian-pengertian konteks. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan konteks merupakan bagian atau suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyatakan konteks adalah situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Sementara Grant R. Osborne menyatakan konteks itu adalah situasi-situasi di balik teks. Suatu teks, dalam hal ini perikop yang ada di Alkitab, itu bisa terdiri dari 1, 2, bahkan lebih dari 2 paragraf. Nah, di balik atau di masing-masing paragraf itu bisa saja terjadi peristiwa-peristiwa yang berbeda, kendati demikian itu saling berhubungan menjadi satu kesatuan. Saya memberikan contoh. Misalnya, ada satu peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas. Di paragraf pertama diceritakan peristiwanya adalah tabrakan antara pengendara sepeda motor dengan mobil. Maka biasanya di paragraf kedua itu berbicara tentang siapa korbannya, ya, atau bisa saja kronologis peristiwanya, atau identitas lain yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Inilah yang disebut situasi di paragraf pertama itu berbeda dan situasi paragraf kedua juga berbeda. Tapi keduanya masih saling berhubungan karena konteksnya adalah kecelakaan dalam lalu lintas. Ketiga, William McLean dan teman-teman mengatakan konteks adalah serangkaian ide-ide yang saling berkaitan yang ditata oleh penulis untuk mengkomunikasikan sebuah konsep tertentu. Secara sederhana, apa yang disampaikan William McLean ini memiliki pengertian yang mirip dengan apa yang disampaikan Grant R. Osborne, dan tadi saya sudah menjelaskan dengan memberikan contoh yang sederhana. Dan William McLean menyatakan bahwa ide atau satu ide di dalam satu paragraf, ya, itu memiliki kaitan atau satu kesatuan dengan ide yang berikutnya pada paragraf berikutnya. Dan seterusnya, sepanjang teks tersebut merupakan satu kesatuan. Tujuan memahami konteks. Pertama, dengan memahami konteks, maka kita memahami alur dan ide-ide di balik peristiwa atau cerita.
Kedua, dengan memahami konteks, maka kita terhindar dari resiko kesalahpahaman. Dan secara umum, manusia mempunyai kebiasaan ketika membaca satu berita, lebih fokus kepada judulnya ketimbang isinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, di awal materi ada judul. Dan saudara, sesungguhnya berita yang disampaikan oleh konten itu, kalau kita baca secara utuh, pemerintah mau menyatakan di masa pandemi, kebijakan-kebijakan yang diambil pemimpin-pemimpin, baik pemimpin daerah maupun pemimpin pusat, itu tidak bisa dipidana. Karena situasinya adalah situasi pandemi COVID. Tujuan dari pernyataan tersebut agar pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat daerah tidak takut untuk mengambil keputusan. Karena kalau ada ancaman pidana, tentu saja mereka menolak mengambil keputusan karena mengandung resiko akan dipenjara. Tetapi banyak orang yang salah paham seakan-akan pemerintah melegalkan atau mendukung korupsi atau tindakan tirani lainnya. Nah, disinilah saya menyampaikan clue dan saudara boleh mengingat kembali jawaban saudara. Apakah jawaban saudara itu sesuai dengan konteks dari cerita di mana judulnya sudah kita tampilkan di awal tadi atau tidak? Demikian dengan gambar tadi. Ada polisi dan asap. Gambar itu merupakan satu rangkaian dengan cerita tentang terjadinya tragedi Kanjuruhan. Peristiwa kerusuhan di sepak bola. Namun saya yakin ada di antara saudara yang menilai gambar itu adalah aksi demonstrasi yang berlangsung anarkis. Atau terjadinya tindakan teroris. Tentu saja jawaban ini tidak sesuai dengan konteks yang telah saya sampaikan tadi. Dan saudara, dengan memahami konteks, maka kita terhindar dari kesalahpahaman. Karena kita terhindar dari kesalahpahaman, maka kita berpotensi tetap aman. Tidak terjadi kerusuhan. Seringkali orang menyebarkan berita hoax itu menimbulkan dampak yang negatif. Padahal hoax itu adalah suatu pernyataan yang seringkali dipelintir, dilepaskan dari konteksnya. Selanjutnya, tujuan memahami konteks adalah untuk mengetahui makna atau pesan-pesan yang terkandung di dalam peristiwa atau cerita. Jikalau saya berbicara dan ada mahasiswa saya yang mengutip pernyataan saya dan menyampaikannya kepada pihak lain, namun pernyataan yang dikutip dari saya itu tidak utuh, bahkan ditarik keluar dari konteksnya, tentu saja saya tidak suka. Tentu saja saya bisa tersinggung. Kenapa? Karena itu bisa saja menimbulkan keonaran, kesalahpahaman. Oleh karena itu, dengan mempelajari konteks ini, maka kita didorong untuk bertindak hati-hati. Selanjutnya kita didorong untuk memahami apa sih sesungguhnya yang terjadi berdasarkan informasi yang lengkap. Selanjutnya kita didorong untuk membaca dengan baik, fokus, dan mencerna dengan baik. Itulah tujuan memahami konteks. Selanjutnya, saudara, kita masuk kepada bagian bentuk-bentuk konteks. Ada 5 bentuk konteks ketika kita mempelajari Alkitab atau ingin menafsir Alkitab dengan menggunakan analisis konteks. Pertama, konteks logis. Kedua, konteks sejarah. Ketiga, konteks sastra. Keempat, konteks dekat.
Kelima, konteks jauh. Konteks logis. Konteks logis adalah ide-ide atau situasi-situasi dalam satu cerita yang saling berkaitan dan dapat diterima akal sehat atau masuk akal atau rasional dan tidak saling bertabrakan antara teks satu dengan teks lainnya. Secara sederhana saya ingin memberikan gambaran. Di dalam satu perikop Alkitab bisa saja terdiri dari satu, bahkan lebih dari dua paragraf. Paragraf pertama itu mempunyai peristiwa atau ide. Demikian juga dengan paragraf kedua. Namun sekali lagi, ide atau peristiwa yang terjadi pada paragraf pertama itu memiliki hubungan keterkaitan yang dekat dengan paragraf kedua. Itulah yang disebut logis, dapat diterima akal sehat. Yang tidak dapat diterima akal sehat adalah ketika paragraf pertama berbicara tentang terjadinya kecelakaan, paragraf kedua berbicara tentang orang makan di warung. Tentu saja tidak ada kesinambungan antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Ini disebut tidak masuk akal atau tidak logis. Konteks logis di sini juga terkait dengan makna. Ketika teks berbicara tentang persembahan, orang Majus memberikan persembahan emas, mur, dan kemenyan, maka berdasarkan konteks teks, kita melihat dari konteks logisnya, maka emas, mur, dan kemenyan ini tidak boleh diartikan secara terpisah, tapi harus diartikan sebagai satu persembahan yang terbaik yang diberikan orang Majus kepada Raja semesta alam, Tuhan di atas segala Tuhan, yakni bayi Yesus Kristus. Inilah yang disebut konteks logis. Warning, pastikan bahwa kesimpulan dari ide-ide tersebut secara teologis tidak bertentangan dengan hakikat Allah, kemahakuasaan, kemahakudusan, kemahadilan, kemahadiran, kemahatauan, dan lainnya. Jikalau pemahaman saudara atau tafsir saudara bertentangan dengan hakikat Allah, maka tafsiran saudara jelas tidak tepat. Selanjutnya, ini adalah contoh satu konteks logis. Saudara boleh membaca Keluaran 1 ayat 15 sampai 20. Ya. Ini cerita tentang Firaun yang memerintahkan membunuh bayi-bayi orang Israel. Ada orang yang berkata, bidan-bidan kerajaan Mesir berbohong kepada Firaun demi menyelamatkan bayi-bayi Israel. Mari kita lihat efek negatif opini yang berkembang. Berbohong demi kebaikan diperbolehkan seperti yang dilakukan bidan-bidan. Jikalau kita mengatakan mereka berbohong, itu artinya Tuhan mengizinkan atau kita menoleransi berbohong demi kebaikan. Padahal bohong adalah bohong, bohong tetap saja dosa. Tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil. Persoalannya adalah di akhir cerita Tuhan justru memberkati bidan-bidan Mesir yang tidak mau membunuh bayi-bayi Israel. Jikalau dikaitkan dengan teks ini, maka kita akan melihat opini yang kacau balau alur ceritanya. Mengapa kacau? Karena dengan demikian akan terjadi pemahaman yang salah bahwa berbohong akan diberi hadiah oleh Tuhan. Walaupun itu dipandang bohong demi kebaikan. Sekali lagi, bohong adalah bohong dan bohong itu tidak pernah bisa dibenarkan. Kedua, konteks sejarah. Konteks sejarah, suatu teks terikat dengan konteks cerita dan sejarah pada saat teks disampaikan atau ditulis.
Para penulis Alkitab menulis pesan-pesan Allah tidak lepas dari sejarah yang terjadi pada masa itu. Allah hadir dalam sejarah karena Allah membuat sejarah dan terlibat dalam sejarah dunia khususnya Israel. Tujuan konteks sejarah untuk mendapatkan makna asli dari teks untuk penerapan kontemporer masa kini. Ini contoh yang bisa kita berikan. Seringkali orang Kristen membacakan teks ini Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teks ini seringkali dikutip orang dengan ketika dia mengalami kecelakaan di dalam berkendaraan tanpa helm, dia mengatakan Allah turut bekerja. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Atau ketika seseorang ditilang di jalur busway, lalu dengan entengnya orang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Memang benar segala sesuatu peristiwa itu bisa saja mengandung kebaikan. Tetapi teks ini harus saudara pahami dari dasar sejarahnya. Di mana ketika Paulus menulis surat ini kepada orang-orang atau jemaat di Romawi, jemaat di Roma itu mengalami tekanan, intimidasi, diburu, dibunuh, ditindas. Namun mereka tetap mampu mempertahankan iman mereka dan mereka tetap beribadah kepada Allah. Jadi teks yang disampaikan dalam Roma 8 ayat 28 dimaksud sebagai penghiburan kepada orang-orang percaya yang ada di Roma. Jadi kalau saudara tidak mengalami satu peristiwa diintimidasi, ditindas karena nama Yesus, jangan bawa-bawa teks ini ke dalam kehidupan saudara. Dalam arti kata jangan dicomot lalu ditafsirkan seenak dan semaunya saja. Selanjutnya, konteks sastra. Konteks sastra sangat luas pembahasannya, oleh karena itu saya akan membahasnya di materi yang berikutnya. Ketiga, konteks dekat. Konteks dekat itu adalah situasi-situasi di dalam teks atau ide-ide antar unit atau antar paragraf yang saling berkaitan dengan teks terdekat. Contoh ketika saya mengambil teks di Roma 8, ya, maka konteks dekatnya itu adalah teks-teks yang memiliki konteks yang sama, yang berada di dalam satu pasal atau dalam kitab yang sama. Itu disebut konteks dekat. Sementara konteks jauh adalah situasi-situasi di dalam teks dan atau ide-ide antar unit atau antar paragraf yang saling berkaitan dengan teks-teks yang jauh dari teks bacaan. Contoh jikalau saya tadi mengambil teks dari Roma 8, maka konteks jauhnya adalah konteks yang mirip atau sejajar dengan Roma 8 yang letaknya bisa saja di luar kitab Roma, di luar perjanjian baru, atau teks tersebut berada di perjanjian lama, maka itu disebut konteks jauh. Baik saudara, itu penjelasan singkat yang bisa saya berikan kepada saudara. Saudara mendapat tugas praktek menerapkan pendekatan konteks pada teks Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Saudara harus mencari konteks logisnya, konteks sejarahnya, konteks dekatnya, konteks jauhnya, dan masing-masing diberi poin 25%. Kemudian ada evaluasi berupa kuis. Saudara bisa copy linknya atau scan QR code-nya. Berikutnya ini adalah buku yang bisa menjadi rujukan bagi saudara untuk dibaca dan memahami lebih lanjut. Hickman C. Wright, Hermeneutik Dasar Aplikasi ke dalam Teks Pilihan, penerbit Deep Publish.
Ini referensi-referensinya, silahkan saudara cari dan saudara baca lebih lanjut. Demikian penjelasan saya untuk pembelajaran daring dengan topik analisis konteks. Terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.